balik lagi sama aku Lintang. Dan di kesempatan kali ini, karena kemarin banyak yang komen mau minta dimasakin something dengan kompor listrik Tori, dan kali ini masih satu konsep dengan satu konten, satu tema dengan Tori. Jadi aku bakal mencoba memasak sesuatu menggunakan kompor induksi Tori. So let's move on to cooking time. Nah, sebelumnya aku udah beli cumi frozen di Shopee yang diantar pakai gosen. Terus udah aku rendam pakai air dan udah nggak frozen lagi, udah kayak gini bentuknya. Selanjutnya bakal aku cuci dan aku bersihkan pakai air yang bersih. Habis ini aku bakal kasih kalian tips and trick membersihkan cumi biar bisa disimpan lebih awet lagi di freezer. Nah, sambil menunggu caranya, kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu channel ini. Di tempat lain, aku juga memanaskan air untuk nantinya di metode pembersihan cuminya. Nah, ini nih, mulai nih kita masukkan ketumbar bubuk. Ini adalah cara-cara untuk membersihkan cumi ya guys. Kalian bisa kira-kira aja seberapa banyak ya dari cumi yang kalian punya. Terus habis itu juga masukkan lada dan juga garam tentunya. Cuma pakai 3 bahan itu lalu diulenin terus sampai semua tercampur menjadi rata. Nah, air yang tadi udah mendidih nih. Nggak perlu sampai mendidih sih sebenarnya, yang penting cukup panas aja. Lalu kita matikan dan masukkan cumi yang tadi udah diulenin itu ke dalam air panasnya. Pastikan semua cuminya terendam ya. Aku ingatkan lagi buat kalian yang punya pertanyaan atau rekomendasi konten apa selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ya. Pasti aku akan menjawab. Nah, habis semua cuminya masuk, lalu kita akan aduk-aduk dan setelah itu kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit ya direndam di air panas ini. Setelah 5 menit waktu berlalu, kita akan membersihkan cuminya nih ya. Dia akan terpisah yang item-itemnya itu loh. Nah, kita akan bersihkan dan setelah itu kita bilas menggunakan air bersih yang mengalir. Lihat tuh kan, kotor kan airnya yang bekasan dari rendaman cuminya. Nah, dan juga ini untuk menghilangkan bau amis seafood gitu, tapi dia nggak mempengaruhi rasa dari cuminya. Dijamin deh, pokoknya terus diulenin dan dibersihkan ya. Kalau dirasa sudah cukup, karena aku nggak terlalu telaten untuk membersihkan, kalian cukup tiriskan aja langsung dan kalian masukkan ke tempat yang bersih. Dan pastinya kalau bisa yang ada tutupnya, atau kalian bisa pakai plastik lap. Untuk selanjutnya kalian bisa simpan di freezer, dan ini akan bertahan lama loh kalau kalian disimpan dalam kondisi beku dan bersih seperti ini. Selanjutnya kita siapkan tepung untuk menggoreng cuminya ya. Tepung kurang lebih sekitar 250 gram aja. Cumi yang aku pakai tadi hanya setengah dari 500 gram yang aku beli. Oke. Terus aku tambahkan penyedap rasa, lada, dan garam. Untuk takarannya nanti aku akan tulis di description box ya. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya merata dan pastikan rata ya. Kalau enggak nanti ada yang keasinan, ada juga yang enggak asin. Nah, kita panaskan minyak nih. Kita pakai mode fry di sini. Sambil menunggu minyaknya panas, lalu kita akan melumuri cuminya dengan tepung. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi langsung aja masukkan cuminya ke tepung. Di sini aku cuma pakai setengah kayak yang tadi aku bilang.
Habis itu kita langsung aja di mix, digoyang-goyangkan kayak gini sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalian bisa lihat hasilnya nanti seperti ini. Dia nggak akan menggumpal ya antara cumi satu dan cumi lainnya. Nah, kalau misalnya kalian mau satu lapis aja boleh. Kalau kalian mau 2 lapis juga bisa. Ini hanya satu lapis tuh kayak gini looknya. Kalau misalnya kalian mau 2 lapis, kalian harus rendam lagi cuminya di air dingin ya kalau bisa. Habis direndam, dibalikan lagi ke tepung yang tadi dan ulangi lagi cara yang tadi, yaitu dengan diayak atau di mix atau digoyangkan. Kalau misalnya sekiranya masih banyak yang menggumpal, kalian bisa tambahkan terigu lagi. Tanpa bumbu sih nggak masalah, karena nanti akan kita bumbuin lagi ya. Mau buat apa sih aku sebenarnya? Di mix sampai semuanya tercampur rata. Kalau misalnya ada yang menggumpal, kalian bisa pisahkan perlahan dengan tangan ya, tanpa mengelupas dari tepungnya. Nah, minyak yang tadi sebenarnya udah aku matiin sebentar sih, karena ternyata proses penepungan itu agak lama ya, dan aku udah nyalakan lagi. Dan setelah panas, langsung deh kita goreng cumi yang sudah kita tepungi tadi di minyak yang panas. Sambil menunggu ini digoreng, yang belum subscribe, aku ingatkan lagi untuk subscribe ya. Kalau perlu nyalakan tombol lonceng biar kalau aku upload konten lagi, kalian jadi orang pertama yang tahu. Nah, selama proses video ini berlangsung, aku nggak pernah ada ngecepetin menit ya. Jadi kalian bisa tahu sendiri gimana proses kompor ini dalam menghantarkan panas yang cukup untuk memasak. Tidak berbeda dengan kompor gas yang digunakan. Misalnya banyak nih di komentar-komentar yang bertanya-tanya, "Kak, ini panasnya lama nggak sih?" gitu kan. "Kak, ini kalau sama kompor gas panasan mana?" gitu. Sebenarnya sama aja menurut aku yang telah menggunakan kompor ini. Dari pertama kali aku post unboxing sampai dengan konten ini dibuat itu sudah berbulan-bulan ya tentunya. Nah, lalu kita tiriskan ya, dan kita ulang cumi-cumi selanjutnya, dan ini tidak akan aku videokan semuanya. Dan aku harap dari sini buat kalian yang bertanya-tanya, kalian sudah ada gambaran ya. Lalu kita selanjutnya menyiapkan bumbu-bumbu untuk masakan selanjutnya. Jadi sebenarnya apa sih yang mau aku masak? Terus pantau video ini sampai selesai ya. Jadi di sini aku cuma nyiapin 3 bahan aja, yaitu daun jeruk, terus ada bawang putih, dan juga ada cabai yang masing-masing semuanya 4 ya. Dan kalau misalnya kalian gak ada daun jeruk nggak masalah kalau misalnya nggak pakai daun jeruk. Lalu daun jeruknya ini kita akan iris tipis-tipis ya. Sebenarnya enak lagi pakai gunting sih, jadi dia bisa lebih tipis. Nah, selanjutnya ada bawang putih yang akan aku cincang. Oh ya, buat informasi aja, aku sebenarnya bukan pemasak yang expert ya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah teknik atau salah-salah komposisi atau apapun itu, mohon dimaklumi karena ini cuma menjawab permintaan dari subscriber aku yang minta untuk aku coba dong request memasak dengan kompor ini gitu. Ini masih berusaha mencincang ini dari tadi. Oke, pokoknya aku akan mengusahakan agar cincangan ini bisa bagus. And the next kita akan memotong cabai. Sebenarnya cabai ini terserah aja sih, mau dikasih atau mau nggak dikasih, atau mau dikasih lebih banyak lagi, itu tergantung selera yang memasak aja. Jadi aku di sini cuma pakai cabai 4 aja ya, karena aku memang pengennya nggak terlalu pedes sih.
Di sini aku masakin kurang lebih 2 sendok margarin pakai mode cooking, lalu kita set down ke 200 aja. Sebenarnya kalau kalian mau lebih cepat itu kalian bisa langsung ke 500 atau berapa, cuma karena memang ini margarin jadi aku pinginnya memang kayak lebih bertahap aja sih, biar dia nggak langsung hilang gitu. Nah ini gunanya untuk apa? Ini aku panasin margarin tentunya adalah untuk menumis ya. Nah sekiranya semuanya udah hampir mencair, itu aku masukkan bawang putih terlebih dahulu sebelum memasukkan yang lain-lain, karena kan kalau cabai dan daun-daun itu dia matangnya itu kan lebih cepat gitu. Aku takut nanti mempengaruhi warnanya, jadi aku masukkan terlebih dahulu bawang putih sampai kira-kira keluar aromanya ya. Dan di sini aku naikkan jadi 300. Pokoknya tumis-tumis terus sampai aromanya keluar. Aku ingatkan lagi nih, yang belum subscribe, di subscribe ya. Nah setelah agak matang bawang putihnya dan tercium aroma harum, kita masukkan cabai dan daun jeruk yang sudah kita potong tadi ya. Nah aku kasih bocoran aja deh, langsung deh aku mau masak apa. Jadi kali ini aku mau masak cumi crispy saus telur asin. Cuma di sini aku sausnya itu menggunakan instan ya, yaitu dari Royco saus telur asin. Jadi ini aku masukkan di sini, dan sebenarnya prosedurnya adalah hanya seperti ini aja. Lalu kita tumis sampai berbusa. Cuma di sini aku akan menambahkan susu ya, sesuai dengan seleraku. Biasanya kalau memasak telur asin tanpa bumbu racik gitu. Jadi di sini aku cuma menambahkan susu UHT itu kurang lebih 100 ml aja. Lalu kita aduk rata sampai berbusa juga, sampai semuanya dipastikan tercampur menjadi satu. Nah karena aku pakai Royco telur asin, jadi dia sudah tidak perlu lagi menggunakan bumbu-bumbu tambahan seperti garam dan lada. Jadi cukup diaduk aja sampai berbusa, dan selanjutnya langsung dimasukkan cuminya, atau kalian bisa ganti dengan udang, ayam, atau apapun yang kalian sukai ya. Jadi nggak perlu harus cumi gitu, atau harus udang, atau harus ayam, karena di bungkus Royco-nya itu kan dibilangnya adalah ayam telur asin. Jadi di sini aku masukkan cumi yang tadi aku goreng, dan sepertinya aku di sini kebanyakan ya memasukkan cuminya. Jadi sausnya nggak terlalu melumuri cuminya dengan sempurna. Dan nanti aku akan tuliskan resep yang aku buat ini di description box. Jadi jangan lupa kalian pantau description boxnya kalau kalian kepo resepnya ini. Dan pastinya ini diaduk sampai tercampur merata ya. Atau sebenarnya bisa aja sih kalian tetap cuminya pakai cumi crispy, lalu saus telur asinnya ini aja dipisahin. Jadi kalau misalnya mau pakai saus ya tinggal dicocol aja. Itu sebenarnya juga bisa, tapi juga bisa dengan di mix langsung seperti ini. Dan memasaknya nggak perlu lama-lama, karena sebenarnya dua bahan ini sudah sama-sama matang ya, baik itu cuminya ataupun di sausnya. Nah sambil mengaduk-ngaduk nih, semoga video ini bermanfaat dan menjawab beberapa orang yang berkomentar dan merequest aku untuk memasak. Nah kalau kalian suka sama video ini, coba kalian bisa tekan like. Dan kalau kalian gak suka, sayang banget ya, kalian harus dislike video ini. Jangan lupa untuk subscribe tentunya, karena notifikasi
subscribe dari kalian, notifikasi komentar dari kalian itu membuat motivasi untuk diriku membuat konten-konten baru selanjutnya. Jadi kalau kalian mau ada rekomendasi konten apapun itu, atau aku harus memasak apapun itu, atau harus mereview apa, coba dong tinggalkan komentar di komentar box tentunya. Dan ini sudah jadi, penampakannya seperti ini, dan ini crispy banget ya. Jadi crispy-nya itu nggak hilang walaupun sudah dilumuri sama si saus telur asinnya itu. Kita taruh di piring. So, sudah hampir selesai ini videonya, dan aku mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir dan sudah ngikutin video-video aku dari sebelum-sebelumnya, serta buat kalian yang komentar di bawah ini untuk mensupport ataupun memberikan pertanyaan untukku. Jadi selamat mencoba resep ini, semoga cocok di lidah kalian semuanya. Thanks for watching dan bye-bye.